Shalom, Bapak Ibu. Hari ini saya akan membahas satu konsep tema sharing firman yang berjudul kecukupan, ya, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, ya. Apa itu kecukupan? Makna kecukupan. Secara umum, Bapak Ibu, kecukupan itu berarti keadaan di mana seseorang itu merasa puas dan cukup dengan apa yang dimilikinya, tanpa dikuasai oleh keinginan berlebihan. Di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, istilah yang sering dipakai adalah autarkia, yang berarti self-efficiency atau contentment, yaitu hidup yang tidak tergantung pada situasi luar, melainkan pada sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Jadi kecukupan bukan berarti punya semua yang diinginkan, melainkan punya hati yang tenang karena Tuhan cukup bagi kita. Itu tuh. Nah, apa dasar Alkitab tentang kecukupan itu, Bapak Ibu? Filipi 4 ayat 11-13 mengatakan, Paulus yang berkata ini, "Aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." 1 Timotius 6 ayat 6-8 juga mengatakan, ibadah disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan akhirnya Mazmur 23 ayat 1 juga mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini cukup, Bapak Ibu. Nah, apa harusnya aplikasi kecukupan itu diterapkan di dalam kehidupan Kristen kita sehari-hari? Bagaimana kita mempraktekkan rasa cukup itu? Pertama, Bapak Ibu, ini hal utama dan paling penting, bersyukur di dalam segala keadaan. Bukan hanya bersyukur saat berkelimpahan, Bapak Ibu, tetapi juga saat kekurangan. Contohnya, berdoa sebelum makan, ya. Makan sederhana dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Ini ya. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak diperbudak oleh keinginan. Ini yang penting. Dunia menuntun orang untuk selalu merasa kurang. Ingin lebih kaya, lebih populer, lebih kuat. Tapi orang Kristen, Bapak Ibu, diajak untuk mengandalkan keadaan agar tidak jadi tamak, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ini di dalam Kolose 3 ayat 5. Yang ketiga, Bapak Ibu, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kecukupan datang dari keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan, bukan keinginan. Matius 6 ayat 31-33. Yang keempat, Bapak Ibu, marilah kita hidup sederhana dan berbagi. Ini penting, Bapak Ibu. Jika punya lebih, kita gunakan untuk memberkati orang lain. 2 Korintus 9 ayat 8-11. Hidup cukup bukan berarti pasif, tetapi belajar berbagi dari apa yang ada. Yang terakhir, Bapak Ibu, mengaitkannya dengan kecukupan dalam Kristus. Kecukupan sejati bukan hanya soal materi, Bapak Ibu, tetapi karena Kristus adalah cukup. Kolose 2 ayat 10. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi di dalam iman Kristen, kecukupan berarti belajar puas karena Allah yang mencukupkan. Bukan karena kondisi yang ideal, Bapak Ibu. Itu membebaskan kita dari rasa cemas, iri hati, dan tamak, sekaligus menumbuhkan syukur, damai, dan kemurahan hati. Nah, berarti apa artinya kecukupan itu di dalam Kristus, Bapak Ibu? Ayat, aku telah mencukupkan diri di dalam segala keadaan di Filipi 4 ayat 11 ini, ya. Paulus menulis surat Filipi dari penjara, Bapak Ibu. Bukan dalam kelimpahannya, bukan dalam kenyamanan, tetapi justru di dalam keterbatasan. Namun ia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri. Bagaimana mungkin, Bapak Ibu? Karena sumber kecukupan Paulus bukanlah keadaan,
melainkan Kristus. Bagi dunia, kecukupan berarti memiliki lebih uang, lebih fasilitas, lebih kuasa. Tetapi bagi orang percaya, kecukupan berarti Kristus cukup. Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki gembala yang setia, pemulihan hidup, dan sumber damai. Kecukupan membuat hati kita bebas dari iri hati dan ketamakan. Kita belajar bersyukur atas makan sederhana, rumah yang ada, pekerjaan yang Tuhan percayakan, bahkan nafas hidup yang masih diberikan. Rasa cukup ini juga mendorong kita untuk berbagi, sebab kita tahu bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Pertanyaan refleksinya Bapak Ibu, dalam hal apa kita sering merasa tidak cukup? Apakah kita lebih fokus pada apa yang kurang? Atau pada apa yang sudah Tuhan berikan? Bagaimana saya bisa mempraktekkan rasa cukup itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini ada sebuah kisah Bapak Ibu ya, sebuah ilustrasi yang menarik Bapak Ibu ya. Ada sebuah ilustrasi itu mengenai sebuah ember yang terisi air. Seorang anak kecil membawa sebuah ember ke sungai Bapak Ibu. Ember itu bocor sedikit di bagian bawahnya ya. Setiap kali ia mengisi air, sebagian air merembes keluar. Ia mengeluh kepada ayahnya, "Pak, ember ini tidak pernah penuh loh Pak. Selalu kurang, selalu bocor, aku tidak suka." Sang ayah tersenyum lalu berkata, "Anakku, lihatlah. Walau embermu tidak bisa menampung semuanya, tetap saja ada cukup air di dalamnya untuk memberimu minum, mencuci tanganmu, bahkan menyirami bunga di taman. Bukankah itu sudah cukup?" Anak itu pun mengerti. Yang penting, Bapak Ibu, bukan ember itu penuh, melainkan bahwa air di dalamnya cukup untuk kebutuhan hari itu. Pesan dari ilustrasi ini apa sebenarnya Bapak Ibu? Hidup kita ini bagaikan ember yang sedang bocor. Ada kekurangan, ada yang hilang, dan ada keinginan yang tidak tercapai. Namun Tuhan memastikan kita tidak kekurangan untuk apa yang benar dan apa yang kita butuhkan. Mazmur 34 ayat 10 dan Filipi 4 ayat 19. Kecukupan bukanlah kesempurnaan hidup tanpa kekurangan, melainkan keyakinan bahwa apa yang ada sudah cukup karena Tuhan yang memberi. Ini dengan ilustrasi ini, kita bahkan anak-anak pun bisa lebih mudah memahami bahwa rasa cukup itu bukan berarti sempurna atau penuh segalanya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber kecukupan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami itu untuk bersyukur di dalam segala keadaannya, tidak dikuasai oleh rasa kurang, dan percaya bahwa Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Tolong kami untuk hidup sederhana dan mau berbagi dengan sesama kami. Amin.